Halo semuanya, terima kasih banget udah mampir ke video podcast kali ini. Perkenalkan, nama aku Dina Berliana dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan sering-sering cuci tangan ya guys. Nah, pada podcast kali ini, aku membawa tema kebudayaan Jawa. Kesenian yang aku ambil khususnya adalah kesenian wayang. Kisah wayang ini berjudul Antareja Mbalela. Kebetulan banget nih, aku berkesempatan langsung untuk menonton pertunjukan wayang ini. Yang berbeda di sini adalah bukan wayang kulit, melainkan wayang orang. Pertunjukan wayang ini berasal dari Sanggar Seni Wayang Orang Sriwidari di Solo, Jawa Tengah. Untuk masuknya, setiap orang dikenakan biaya 10.000. Dengan 10.000 ini, kalian udah bisa menikmati pertunjukan wayang orang di tempat yang full AC dengan kursi yang nyaman loh. Durasi pertunjukannya kurang lebih 2 jam. Sumpah guys, dengan 10.000 kalian udah bisa nonton pertunjukan yang luar biasa di tempat yang sangat nyaman. Itu bikin candu sih. Bikin candunya itu kok bisa semurah itu? Oh iya, untuk masuk kalian wajib vaksin ya, karena bakal ada scan peduli lindungi di depan nanti. Pertunjukan wayang orang Sriwidari ini tampil setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kisah dari wayang dengan judul Antareja Mbalela ini. Kisah ini menceritakan tentang pemberontakan Raden Antareja yang tidak setuju atas pengangkatan Raden Gatotkaca sebagai senapati kerajaan Amarta. Mulailah pertunjukan. Awal mula ketika tirai dibuka, Patih Sangkuni menghasut Raden Antareja agar memberontak kepada kerajaan Amarta. Karena apabila terjadi perang antara Raden Antareja melawan Arya Gatotkaca, maka Kurawa yang akan mendapat keuntungan di sini. Karena terkena hasutan Patih Sangkuni, Raden Antareja langsung pergi ke kerajaan Amarta dan bertemu dengan para adik-adiknya, yaitu Raden Arjuna, Raden Nakula, dan Raden Sadewa. Sumpah guys, Raden Arjuna ganteng banget. Oke, lanjut. Raden Antareja yang merasa sudah gila karena kekuasaan sampai tega melukai saudaranya sendiri dengan semburan bisa. Mendengar keributan di depan istana, Arya Wrekondara menghadang putra sulungnya itu. Ia memarahi Raden Antareja yang sudah gila karena membuat keributan di negerinya sendiri. Tak pandang bulu, Raden Antareja bahkan berani untuk bertarung dengan ayahnya sendiri, Arya Wrekondara. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua. Aku gak paham, mungkin karena faktor U ya. Ini ayahnya, Arya Wrekondara, kalah guys dari Raden Antareja. Bahkan Raden Antareja tega sampai hati dia membunuh ayahnya sendiri di pertarungan. Melihat hal itu, Raden Antareja tidak ada rasa sedih sama sekali. Dia bahkan bangga karena merasa dirinya kuat dan gagah. Melihat Arya Wrekondara terkapar, anggota kerajaan lain datang untuk membantu. Bahkan ada satu anggota kerajaan yang menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali Arya Wrekondara, dan berhasillah di situ. Melihat anaknya yang sudah hilang kendali, Arya Wrekondara meminta kepada istrinya untuk coba membujuk Raden Antareja ini. Karena mungkin surga di bawah telapak kaki ibu ya, siapa tahu luluh gitu. Selanjutnya, Raden Antareja menculik
adik-adiknya dan saudaranya, termasuk Arjuna yang ganteng ini, diculik guys. Melihat hal itu, Patih Sangkuni tentu merasa senang dong ya. Ternyata hasutannya begitu manjur. Dalam pertunjukan ini diselangi oleh pertunjukan komedi. Dari perwayangan ada 4 anggota komedi, yaitu Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng. Mereka juga ikut ambil alih dalam pertunjukan ini. Mereka berpihak kepada kerajaan Amarta, yaitu yang berisikan Raden Arjuna, Raden Nakula, dan Raden Sadewa. Karena ketika Raden Arjuna berhadapan dengan para monster-monster untuk melawan Raden Antareja, perwayaan komedi ini mereka muncul untuk menghibur kita semua agar penonton tidak merasa terlalu membosankan. Lanjut, para anggota kerajaan yang disekap oleh Raden Antareja dibebaskan oleh Arya Gatotkaca. Hal ini muncul pertarungan sengit antara Gatotkaca dan Raden Antareja. Raden Gatotkaca berkata, "Jika kamu ingin kekuasaan, maka ambillah, jangan sampai tali persaudaraan ini putus." Raden Antareja pun mundur dan dihadang oleh naga. Terjadilah pertarungan sampai hampir puncaknya titik kekalahan Raden Antareja. Ia meminta mohon bantuan kepada ibunya. Semua lampu pun mati dan muncul ibunya yang dipeluk oleh Raden Antareja. Di situ terlihat Raden Antareja merasa sangat menyesal atas perbuatannya yang telah buta mata dan hatinya. Pertunjukan pun selesai. Berlutut di bawah kaki ibunya, Raden Antareja meminta maaf dan merasa sangat menyesal sekali. Sehingga ia mencoba untuk menerima bahwa Arya Gatotkaca memang pantas untuk mendapatkan kedudukan itu. Dan pertunjukan pun selesai. Gimana? Dari sepenggalan cerita dan cuplikan video ini, sangat menarik bukan? Semua totalitas terekam di sini. Semoga kalian yang sangat tertarik dengan pertunjukan ini bisa berkesempatan untuk menonton secara langsung. Terima kasih udah mampir ke video podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian suka video ini. Semoga channel ini bisa berkembang nantinya ya. Oke, aku Dina pamit. Bye.